Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faza Rizky dengan NIM 2101069 dari kelas Sistem Informasi 21A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang inheritance, abstract, extend, dan implement. Inheritance atau pewarisan yaitu seperti halnya dalam arti pewarisan itu sendiri. Yang dimaksud dengan inheritance adalah di mana suatu entitas atau objek dapat mempunyai entitas atau objek turunan. Dengan konsep inheritance, sebuah kelas dapat mempunyai kelas turunan. Seperti halnya manusia pada umumnya, terdapat orang tua dan anak. Pada PBU juga dikenal parent class atau base class dan subclass atau child class, di mana subclass atau child class mewarisi semua data yang ada di parent class atau base class, atau dapat disimpulkan jika subclass atau child class adalah perluasan dari parent class atau base class. Dalam contohnya, kita dapat mengambil contoh makhluk hidup sebagai parent class dengan metode bernafas, bergerak, dan berkembang biak. Dan kita menentukan manusia, hewan, dan tumbuhan sebagai child class, di mana metode dari parent class terdapat dalam child class. Atau dalam deklarasinya dapat kita tulis public class, manusia, extend, makhluk underscore, hidup, kurung kurawal, kurung kurawal. Inheritance sendiri mempunyai keuntungan yaitu 1. Subclass menyediakan state atau behavior yang spesifik yang membedakannya dengan superclass. Hal ini akan memungkinkan programmer Java untuk menggunakan ulang source code dari superclass yang telah ada. 2. Programmer Java dapat mendefinisikan superclass khusus yang bersifat generik yang disebut abstract class untuk mendefinisikan kelas dengan behavior dan state secara umum. Saya mengambil referensi ini dari web wilmansalawu.wordpress.com. Selanjutnya yaitu abstrak. Abstrak ya secara sederhana, gambaran dari kelas abstrak ialah kelas yang memang tidak secara rinci mendefinisikan objek tertentu, sehingga kelas abstrak biasa dijadikan sebagai gambaran umum. Oke, mari kita ke contoh. Pernah membayangkan gimana rasanya buah, bagaimana bentuk buah itu, apa warna buah itu, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa membuat kelas buah yang berisi gambaran umum dari buah itu sendiri. Berikut contoh kelas buah. Poin penting abstrak kelas di DAT sendiri antara lain: 1. Abstrak kelas biasa ditandai dengan keyword abstrak sebelum keyword kelas. 2. Dengan kelas menjadi abstrak, maka kita bisa membuat metode abstrak dengan menghilangkan kurung kurawal atau body pada metode tersebut. 3. Penggunaan abstrak kelas mewarisi kecil kelas dengan keyword extend. 4. Hanya metode yang wajib di override atau ditulis ulang ke child class. Berikut contoh penggunaan abstrak kelas di DAT. Kita copy langsung ya guys. Setelah kita membuat kelas buah, kita bisa membuat kelas mangga dan melon yang mewarisi kelas buah. Dengan begitu, kita bisa membuat objek mangga dan melon yang memiliki metode makan. Kita copy lagi.
lalu kita run. Nah, ini dia hasilnya. Namun, apabila kita mencoba untuk membuat objek dari kelas abstrak itu sendiri, maka akan terjadi error. Berikut contoh errornya. Referensi dari web unbidev.com. Selanjutnya, extend. Extend adalah untuk memperluas kelas. Simpelnya, extend itu seperti inheritance di bahasa pemrograman lain. Sedangkan implement untuk mengimplementasikan interface atau kelas abstrak. Karena interface sebenarnya juga kelas, tapi berbeda. Interface juga bisa mengextend interface lain. Contohnya seperti gambar ini. Referensi ini saya ambil dari web sekolahcoding.com. Penjelasan yang terakhir yaitu implement. Implement adalah untuk mengimplementasikan interface. Perbedaan antara interface dan kelas reguler adalah bahwa dalam interface Anda tidak dapat menerapkan salah satu metode yang dinyatakan. Hanya kelas yang mengimplementasikan interface dapat menerapkan metodenya. Referensi saya ambil dari web sekolahcoding.com lagi. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.